Alhamdulillah bihi khairan ifaqihu fiddin amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmat-nikmat yang kepada kita di mana sangat besar anugerah yang Dia limpahkan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya, yaitu keimanan keislaman kita yang mana ini adalah nikmat yang sangat besar yang tiada taranya di samping nikmat-nikmat kecil, yaitu kesehatan kita, harta, lingkungan tempat tinggal kita yang nyaman, yang enak, yang tidak ada huru-hara, tidak bencana. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar kita syukuri dengan beramal, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takut kepadanya, dengan berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, mungkin kita sering membaca surat Yasin dengan kepercayaan ini itu. Tetapi mungkin juga di antara kita tidak memahami apa sih surat Yasin itu, apa sih yang kita baca itu. Nah, sedikit waktu yang diberikan kesempatan kepada saya ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang surat Yasin ayat 4, yang mana bersesuaian dengan di surat Al-Fatihah itu. Demi Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh termasuk di antara orang-orang yang diutus. Ala siratal mustaqim, di atas siratal mustaqim, berada di dalam rel atau jalan yang lempang. Kata seorang ulama, mustaqim berarti lempang, jembar. Kalau kita mendoakan orang-orang itu biasanya orang tua kita, muga-muga padang lakune, jembar kubure. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang lempang. Apa jalan yang lempang itu? Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus adalah A, B, C, D, E. Diterangkan di berikutnya ayat di surat Al-Fatihah itu. Kebalikan, untuk menjelaskan jalan yang lurus itu juga diterangkan kebalikannya, yaitu bukan jalannya orang-orang yang sesat dan juga bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siratal mustaqim itu bukan jalannya orang sesat. Siratal mustaqim itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang sesat itu? Non-muslim yang sebenarnya sangat paham, sangat mengenal Allah. Karena sangat kenalnya Allah, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cara mengapresiasikan, cara melakukan, membuktikan rasa takutnya itu kurang tepat, tidak tepat, jalannya tidak tepat, tersesat jalan. Mereka karena jauhnya kesesatannya itu sampai keluar dari Islam. Sebenarnya dulu Islam, terus berubah, berkembang pemahamannya, melenceng sedikit demi sedikit sampai terlalu jauh, sampai dianggap sebagai keluar dari Islam. Karena sudah keluar dari Islam, akhirnya Allah mengutus nabi baru untuk meluruskan kembali mereka yang sudah keluar dari Islam itu. Itulah al-dhalin, orang-orang yang tersesat. Di samping itu ada al-maghdub. Siratal mustaqim itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa al-maghdub itu? Orang yang kenal aturan-aturan Allah, tahu perintah dan larangan Allah, tetapi tidak kenal Allah, sehingga tidak takut kepada Allah, sehingga jalan mereka, kebiasaan mereka suka mengubah hukum-hukum Allah,
suka melanggar hukum-hukum Allah. Sudah tahu tapi dilanggar saja. Kelas kakapnya orang non-muslim yang sampai disebut sebagai al-maghdub. Kelas terinya kita-kita ini yang masih belum dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam, walaupun juga termasuk al-maghdub yang dimurkai, yaitu kita tahu itu dosa, dilakukan saja. Ngerasani itu kita tahu bahwa ngerasani itu dosa, tapi ya cek hobi ngerasani. Meremehkan orang, kita tahu bahwa meremehkan orang itu salah, tapi cek suka meremehkan orang yang gajinya lebih rendah daripada kita dan lain-lain. Pelanggaran kecil, bukan kecil ya, pelanggarannya begitu-begitu itu disebut memang pelanggaran dan pelakunya disebut orang-orang yang dimurkai, tetapi masih belum membatalkan keislamannya karena dianggap masih dosa besar atau dosa kecil, belum kafir yang seperti orang-orang non-muslim itu. Nah, ini juga termasuk al-maghdub. Shiratal mustaqim bukan yang sesat itu tadi dan bukan yang dimurkai ini tadi. Yang sesat kelas kakapnya mereka sudah keluar dari Islam. Yang kelas terinya kita juga melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, itu namanya adh-dhalin, orang yang tersesat. Makanya Ali radhiyallahu anhu pernah mendefinisikan makna ilmu itu, man amila innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu orang yang mempraktekkan ilmunya dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Dan banyak dalil dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis yang mengatakan bahwa perbuatan itu harus didahului dengan ilmu. Kalau tidak didahului dengan ilmu, berpotensi perbuatan itu, amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka dia ditolak. Nah, ini Shiratal mustaqim itu ini. Nah, di surat Yasin ditegaskan begitu. Engkau Muhammad sungguh satu di antara para utusan yang berjalan di atas Shiratal mustaqim. Apa itu? Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat bagi mereka. Dan di ayat-ayat yang lain, salah satu makna Shiratal mustaqim adalah jalannya orang yang syahid, jalannya orang-orang yang saleh, jalannya para nabi, syuhada wal mursalin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah berada di atas Shiratal mustaqim.